Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du fa ya ibadallah, usiku wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, kembali lagi harapan kita semua tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan inayahnya, hidayahnya, kasih sayangnya, sekaligus keridaannya kepada kita semua. Dan selanjutnya lagi-lagi kita mengucapkan puji syukur bahwa setelah kajian kita ini terputus beberapa kali, namun alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali melanjutkan materi kita. Sebagaimana yang kita dulu pernah sampaikan bahwa mungkin kajian kita berikutnya kita langsung meragakan bagaimana gerakan-gerakan salat yang diajarkan oleh Rasulullah dan dicontohkan kepada kita semua, sehingga kita tidak salat sekedar salatnya. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa salat itu milik Allah, ya. Jadi kita tidak boleh melakukan begitu saja, hak Allah. Jadi kita mengikut sesuai tuntunannya. Fasalli li rabbik, salatlah karena Tuhanmu, ya. Kedua, tentu setelah beberapa kali pertemuan kita menyampaikan begitu banyak hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat dari sahabat, maka tentu kita sudah sadar bagaimana sesungguhnya kedudukan salat di antara begitu banyak kewajiban-kewajiban lain. Sampai Umar ibnul Khattab sendiri ketika beliau sebagai seorang khalifah pernah mengirim surat kepada seluruh gubernur, bahkan seluruh pejabat negara ketika itu. Di antara isi surat yang beliau sampaikan itu, ya ayyuhal ulatu, wahai para pejabat-pejabat negara, inna min ahammi umurikum indi, di antara persoalan yang sangat penting menurut saya, as-salatu adalah salat. Faman hafidaha hafida dinahu. Siapa yang sudah memelihara salatnya, berarti dia sudah menjaga agamanya, memelihara agamanya. Wa man dayya'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan salat, bermain-main dengan salat, fahuwa lima siwahu adya'u, maka lebih-lebih lagi urusan lain, lebih-lebih lagi kewajiban lain. Kalau kewajiban salat sudah dipermain-mainkan, jangan harap yang lain dipelihara. Begitu maksudnya Umar. Kemudian beliau tutup, wala haqda fil islami liman tarakas salah,
dan tidak lagi berhak disebut Islam orang yang tidak mengerjakan salat. Subhanallah. Tidak lagi berhak dikatakan Islam orang yang tidak mengerjakan salat. Kemudian setelah beberapa kali kita pertemuan, kita lagi mendapatkan pemahaman ya, bahwa salat tidak dikerjakan begitu saja. Kita sudah tahu bahwa berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, itu sudah kita amalkan ya, karena kita sudah tahu. Tetapi model berdirinya kita itu bagaimana, model rukunya kita itu bagaimana, dan begitulah seterusnya. Karena bapak-bapak begini, kalaupun apa yang kita lakukan itu sudah betul, ini sekali lagi saya sampaikan, kalaupun yang kita amalkan itu sudah benar, tetapi hanya karena kebetulan benar, maka nilai amalan yang kita lakukan itu masih nihil. Cocok niat, sudah sesuai, tetapi kebetulan. Bukan benarnya itu karena faham, bukan cocoknya itu karena ilmu. Kenapa? Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, tanpa faham, bagaimana kita memasang niat? Ya. Bagaimana kita memasang niat kalau tidak faham, tidak ada ilmu? Makanya dalam kitab-kitab agama disebutkan al-ilmu qablal amal. Didahulukan ilmu daripada amal. Karena tidak bisa kita beramal dengan benar kalau tidak ada faham. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah jauh mempelajari ini, pelajaran salat sebagaimana yang ada di dalam buku kita ini. Tinggal sekarang bagaimana kita mensosialisasikan ilmu yang kita sudah pahami itu. Karena kalau hanya dibaca Pak ya, kalau hanya dijelaskan lewat buku, lewat dalil, ya betul kita sudah bacakan dalilnya dan kita sudah jelaskan, tetapi kalau tidak dicontohkan bagaimana sesungguhnya dikehendaki dalam buku itu, maka orang masih bisa keliru. Orang masih bisa salah mengamalkan. Satu contoh Pak ya, di dalam ketika kita ruku ya, ketika kita ruku ada hadis mengatakan Nabi ruku dan menjauhkan sikunya dari lambungnya ya, menjauhkan tangan dari lambung. Lalu kita ketemu dengan seorang jamaah di salah satu masjid tempat kita memberikan kajian. Dia amalkan itu, menjauhkan tangan, menjauhkan siku dari lambung. Lalu sujudnya bagaimana Pak? Ya saya contohkan Pak ya. Karena dia berpatokan dengan dalil itu bahwa Nabi rukuk dan Nabi perintahkan kita menjauhkan siku dari lambung, maka beliau rukuk dengan begini. Dia jauhkan datanya. Dia amalkan menjauhkan, tapi model sujudnya terlalu jauh, menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Kan yang dikehendaki oleh Nabi menjauhkan tangan dari lambung itu bukan begini. Itu salah satu contoh Pak. Kalau tidak tidak dijelaskan dan tidak diragakan. Maaf ibu-ibu ya, bisa Pak, bisa Bu dibuka sedikit supaya ibu-ibu lebih jelas ya. Karena kita itu laki-laki Pak, disuruh mengajar istri
Nabi mengatakan kalau kamu tidak mampu mengajar, suruh istrimu pergi belajar. Ya. Apalagi ini salat. Ya. Kita ingin salat kita itu betul, karena kalau salat kita betul jaminannya luar biasa, Pak. Ya. Sekarang kita mulai, Pak, ya. Karena salat itu dikerjakan dengan berdiri menghadap kiblat. Kita sudah jelaskan dalil-dalilnya. Ya. Di sini kan dikatakan, Pak, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salati istaqbalal ka'bata fil fardi wan nafli. Nabi itu kalau mau melakukan salat, beliau menghadap Ka'bah, sama saja salat fardu, salat sunat, sama saja. Ya. Kemudian ketika Nabi melakukan salat itu, kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardi wat tatawwu'i. Dan beliau kalau melakukan salat, beliau berdiri. Ya. Tadi kan dikatakan menghadap kiblat, sekarang berdiri sama dengan salat fardu dan salat sunat. I'timaran bi qaulihi ta'ala wa qumu lillahi kanat kanitin. Sebagai pengamalan dari perintah Allah, berdirilah menghadap Allah dengan kanitin, tunduk, khusyuk. Kemudian seterusnya dijelaskan bahwa menghadap kiblat itu adalah artinya ketika kita menghadap kiblat itu dan salat kita mulai, maka pertama-tama amalan, ya, pertama-tama amalan yang kita harus kerjakan yaitu kita takbir. Ya, kan dikatakan innamas salatu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah beberapa amalan, beberapa gerakan dan beberapa bacaan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya. Kemudian takbirnya itu disertai dengan gerakan. Di situ sudah mulai. Takbir kita lakukan disertai dengan gerakan. Gerakannya bagaimana, Pak? Ya ini, Pak, ya, ini yang kita mau maksudkan tadi. Gerakannya menurut hadis-hadis bahwa angkat ini kan sudah sering, Pak, tapi pada malam ini barangkali kita sudah agak bersambung satu dan seterusnya. Kita angkat tangan, Pak, sesuai dengan hadis ini, dengan di sini dikatakan mamdudatul asabi, meluruskan jari-jari. Kemudian dikatakan di dalam hadis itu tidak direnggangkan dan tidak digenggamkan, tidak dirapatkan, tidak direnggangkan dan tidak dirapatkan. Jadi ini sekedar melepas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekedar melepaskan jari-jari. Dan ujung jari-jari kita diperkirakan setinggi dengan daun telinga atau setinggi dengan bahu. Diperkirakan, Pak, diperkirakan, Bu. Tidak harus pas betul. Karena itu susah, karena kita tidak melihat telinga. Jadi susah untuk kita pas betul sejajarnya daun telinga dengan tangan. Tapi itu diperkirakan. Ya. Diperkirakan. Kemudian ada riwayat lain menyebutkan bahwa jari-jari itu ditekuk sedikit. Jadi tidak begini, Pak. Ya, ditekuk sedikit sampai seolah-olah ujung jari-jari kita menghadap ke kiblat. Nah, ada satu buku, ya, sekali lagi saya sudah pernah jelaskan kalau tidak salah. Ada buku yang berjudul Tambihatu fi ahdi ba'di ahtal musallin. Ya. Beberapa penjelasan tentang kesalahan-kesalahan orang salat. Ya, ada bukunya begitu khusus, Pak. Penjelasan tentang kesalahan-kesalahan orang-orang salat. Ya.
Di situ disebutkan 221 kesalahan yang biasa dilakukan orang salat. Padahal kita pikir-pikir, kok dari takbir sampai salam saja begitu banyak kesalahannya? Karena asal tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi kan itu salah. Asal tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi, salah. Nah, maka inilah dasarnya sehingga kita lebih dulu mempelajari. Ya. Nanti setelah kita sudah tahu, barulah kita memposisikan sesuai dengan hati kita, bahwa karena begini yang diajarkan oleh Nabi, begini yang kita lakukan. Karena Nabi itu mengajarkan kepada kita karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud fasalli li rabbika. Salatlah karena Tuhanmu, jangan sembarangan. Nah, jadi kedua Bu ya, tidak ada bedanya tidak ada sedikit pun bedanya salat bagi laki-laki dan salat bagi perempuan. Tidak ada. Ya. Ada yang menyebutkan perbedaannya antara salat laki-laki dan salat perempuan, tapi itu tidak berdasar. Katanya kalau ruku lebih rapat dia punya perut ke lambungnya ke pahanya, itu tidak benar. Ya. Tidak ada bedanya Pak. Salatnya laki-laki dan salatnya perempuan. Ya. Maka kita angkat tangan, ya, diperkirakan sejajar dengan daun telinga. Kemudian tadi disebutkan kan Nabi mengatakan menghadap ke kiblat dan bertakbir. Jadi ada takbir ketika kita memulai salat dan ada gerakan, yaitu gerakan mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan ini berdasarkan dalil ada 3 versi, 3 cara. Bisa kita mulai angkat tangan berbarengan atau bersamaan dengan ucapan takbir Allahu Akbar, bisa. Kita bersamaan Allahu Akbar, itu bisa kita lakukan Pak. Tapi angkat tangannya tadi itu ingat, sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu, jadi Allahu Akbar. Nah itu. Bisa juga lebih dahulu takbirnya. Ya, jadi kita berdiri Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Dan bisa juga mengangkat tangan lebih dulu. Allahu Akbar. Nah, itu semua bisa. 3 cara ini bisa dilakukan. Ya. Takbir ini bapak-bapak dan ibu-ibu merupakan pembukaan daripada salat kita. Ya. Sesudah kita takbir, dan ini takbir kita ini tangan kita ini disedekapkan di dada, disedekapkan. Yang namanya sedekapkan ini tangan kanan dan tangan kiri berdempetan. Ya. Cara sedekapnya itu lagi 3 macam. Bisa begini, telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Bisa begini, telapak tangan kanan di pergelangan tangan kiri. Dan boleh juga begini, telapak tangan kanan di atas lengan bawah kiri. Nah, jadi begini. Ada juga orang Pak biasa begini, salah. Tidak ada di dalam hadis. Ya, orang salat Allahu Akbar. Tidak ada ini Pak. Ya. Kalaupun ada, itu hadisnya lemah, karena beliau yang menyusung ini buku ahli hadis, dan begitu bersungguh-sungguhnya mau mengajar umat Islam, maka buku ini dipersiapkan lebih 10 tahun baru sempat dicetak. Beliau juga terdorong untuk membuat buku ini setelah beliau naik ke Tanah Suci dan melihat caranya orang salat di sana. Ya, karena memang Pak, itu orang salat di Mekah, subhanallah. Angka mana ni buan nanti na pugawe. Kemana nih? Nah, makanya saya pernah saya ceritakan, ada seorang haji kembali dari Mekah, rajinnya salat sunnah, wah luar biasa. Sampai selesai salat asar dia hantam salat sunnah. Setelah
Setelah dia keluar dari masjid, saya suruh anak-anak tanya, kan bilang, coba tanya itu Pak Haji, salah apa yang dia lakukan, ya? Karena yang kita tahu, la salata ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Tidak boleh lagi salat sunnah sesudah asar sampai terbenam matahari. Tidak ada salat sunnahnya asar sesudah terbenam matahari. Aje masuk ipang ngaji na tanay ni sempajang ngagar upang ngaji tafugau Pak Maega, bukan cuma 2 rakaat, beberapa kali dia salam, ya. Aga naseng ko elok ko misengin re toko di Mekah. Karena apa? Dia cuma lihat orang di sana salat, dan orang yang naik ke tanah suci itu Pak dari daerah-daerah lain, dari negara-negara lain, maega liwat pas hadongo na naidi pole kumain. Jadi jangan salah paham. Madongo pas naidi. Jadi ke mana ni rupana na pugau jadi kodo todek gaga ilmu nama kita kodo dimutuh balik mapakru padahal anu salamanan na pugau nauzubillah. Nah, jadi angkat tangannya Pak begini. Ya, diperkirakan. Ya, ndak usah lagi bapak-bapak, ibu-ibu khawatir kalau lewat sedikit, kurang sedikit, ndak jadi masalah lagi itu. Yang penting kita sudah bergerak karena mau mengamalkan satu contoh yang kita sudah tahu, bahwa Nabi melakukan begitu. Setinggi dengan daun telinga, jadi kita berusaha mau sama dengan Nabi. Tapi kalau tidak pas karena kita tidak melihat daun telinga kita, insya Allah tidak akan sia-sia itu. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Na sepengelatala ni sepuam mutu maka dedek mulai pasokui. Tapi kau berusaha no tapi kurangi pale enak dan pernah no tu. Yang penting aja tak kira aku ni beroh. Nama kita ni mas sempaja medok diroba si astagfirullahaladzim. Sudah lama kita salah tapi tidak didasari ilmu. Makanya yang kita lakukan itu tidak sampai, karena bukan ilmu yang menggerakkan. Nah, berbahagialah kita Pak, beruntunglah kita yang sempat selalu mempelajari, ya, karena banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat mempelajari. Ya. Kedua, sedekap itu diletakkan di dada, ya, diletakkan di dada, bukan di pusar, bukan di leher. Diletakkan di dada. Menurut keterangan Nasiruddin Albani dalam buku ini, yang dimaksud dada di sini wilayah susu. Itu dada, wilayah susu kita ini. Apakah di atasnya, apakah di bawahnya? Boleh di atasnya, boleh di bawahnya. Ada buku yang saya pernah baca, bagi perempuan lebih baik di bawahnya, baru ditekan naik. Nah, itu ada buku yang saya pernah baca, tapi saya tidak di situ tidak dikemukakan dalil. Nah, yang jelas boleh di bawahnya, boleh di atasnya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi, dan jangan kita melakukan lebih sembarang atau beda dengan itu. Nabi pernah mengajar seorang sahabat, kemudian Nabi mengatakan, iza fa'alta zalika faqad tamma salatuka. Nakoia naromu fugau ufak guruang eko sokuk itu sempajamu. Kalau yang saya ajarkan itu yang kamu amalkan sudah sempurna. Wa in angkasta minhu syai'an angkasta salataka. Nareko mufasisala icek de ufak guruang eko masolah si sempajan. Kuras si sempajamu. Kita tidak katakan batal Pak, kita tidak katakan tidak sah, tetapi nasa Nabi tadi hadis lainnya angkat tu tahu mas sempajang 1/10 mi nalolongan 1/9 mi 1/8 mi 1/7 mi dan bertingkat-tingkat. Bahkan ada hadis yusalluna qaumun wala halakalahum. Banyak saja orang salat tapi dia tidak dapat salat. Subhanallah. Banyak orang salat tapi dia tidak dapat salat. Kenapa? Karena tidak sesuai tuntunan yang dia lakukan. Dan apalagi kalau dia lakukan dengan terburu-buru, itu lebih-lebih lagi. Kita disuruh Pak, kumu lillahi qanitin. Kalau kamu salat menghadap Allah dengan tenang,
dengan khusyuk, dengan pasrah. Ya, jangan terburu-buru, jangan tidak tenang, sembarang saja yang kita lakukan. Tidak boleh begitu Pak, kalau kita salat. Jadi diletakkan di dada. Setelah meletakkan di dada, sudah sempurna sedekap kita di dada, barulah kita mulai membaca. Nah, kita mulai dengan doa iftitah. Doa iftitah itu bapak-bapak, ibu-ibu banyak macamnya. Ada yang lebih panjang dan ada yang pendek dan ada yang sangat pendek. Nah, yang perlu kita faham, doa iftitah itu kedudukannya sunnat. Jadi kalau kita tidak baca doa iftitah tidak apa-apa, karena kedudukannya sunat. Tapi jangan salah faham, membaca doa iftitah ada pahalanya, karena Nabi membaca. Jadi kalau kita membaca ada pahala, tapi kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Kedua, doa iftitah itu namanya doa permintaan, seharusnya kita tahu artinya. Kalau kita meminta apa yang kita tidak tahu, kan tidak ketemu Pak, ya? Tidak sampai. Jadi sebaiknya kita tahu artinya bacaan doa-doa itu. Tapi sekali lagi, biar tidak tahu artinya, yang penting kita membaca, berarti kita sudah mengamalkan amalan Nabi, insya Allah dapat pahala. Nah, insya Allah. Kemudian kita membaca Fatihah. Ya. Kita persingkat saja, membaca Fatihah. Bagi yang hafal Fatihah, yang tidak hafal Fatihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu penggantinya Fatihah kalau tidak hafal. Ya. Dan kalau Fatihah tidak hafal lagi, tidak usah. Ya. Yang penting takbir, berdiri, tenang, baru ruku. Biar tidak baca apa-apa. Yang penting jangan pernah tinggalkan salat. Nah. La hadda fil islami liman tarakas salah. Ingat tadi itu suratnya Umar bin Khattab. La hadda fil islami liman tarakas salah. Tidak berhak dikatakan Islam orang yang tidak mengerjakan salat. Ya. Selesai bacaan, ya. Selesai bacaan Pak, ya. Kita ruku. Sekali lagi Pak, ya. Antara bacaan dan ruku itu dua hal, gerakan dan bacaan. Nah, antara bacaan dan ruku itu tidak boleh sambung menyambung. Nah, ada tempatnya bacaan dan ada tempatnya gerakan. Nah, maka ketika kita selesai membaca, kita mau ruku Pak. Ya. Misalnya kita baca lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ada istilah di dalam buku ini, sakata sakta. Ya, sakata sakta artinya berhenti sejenak. Lakum dinukum waliyadin, berhenti sejenak. Kemudian diangkat tangan kembali persis dengan angkat tangan ketika tadi kita takbir ihram. Persis, tidak beda. Nah, jadi selesai kita walaqalim ayat lakum dinukum waliyadin, misalnya kalau kita baca surah sakata sakta, berhenti sebentar, baru angkat tangan sejajar dengan daun telinga kembali atau sejajar dengan bahu, baru kita turun Allahu Akbar, ya. Baru kita turun Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar ketika kita turun sesungguhnya boleh bersamaan dengan ruku kita. Ya. Boleh ruku kita, boleh takbirnya nanti setelah sempurna ruku kita. Tetapi yang lazim takbir baru sujud ruku. Ya, yang lazim. Ya. Jadi misalnya begini, kita mau ruku, Allahu Akbar. Lalu kita turun. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita ruku,
Sekarang kita ruku. Di sini disebutkan summa kana sallallahu alaihi wasallam iza faraga minal qiraati sakata sakta. Ini tadi Pak ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai bacaannya ketika berdiri, beliau berhenti sejenak. Sakata sakta, diam sejenak. Ya. Berhenti membaca dan tidak bergerak. Ini yang dimaksud sakata sakta. Berhenti membaca karena sudah selesai bacaan dan tidak bergerak karena belum ruku. Nah, ini dilakukan sejenak. Summa yukabbirullah, kemudian beliau bertakbir. Saya ulang dulu ya. Summa rafa'a yadaihi, kemudian beliau mengangkat tangannya. Setelah sakata sakta itu beliau mengangkat tangannya. Alal wujuhil mutaqaddimati fi takbiril iftitahi, sebagaimana angkat tangan pada takbir iftitah tadi, takbir ihram. Nah, begitu maksudnya. Kemudian beliau rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya menurut cara mengangkat tangan persis atau sama dengan ketika tadi takbir ihram. Ya. Wa kabbara wa raka'a. Lalu beliau takbir dan beliau ruku. Nah, di dalam susunan hadis ini takbir baru ruku. Ya, di dalam susun di sini, tapi ada hadis lain juga bisa bersamaan dan bisa lebih dulu. Kemudian innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigal wudu kama amarallah. Tidak sah salat seseorang kalau dia salah tanpa wudu, itu sudah jelas, kita sudah tahu. Kemudian membaca Fatihah kita juga sudah tahu Pak ya. Lalu disebutkan summa yukabbiru wa yarqa. Kemudian Nabi bertakbir dan ruku. Bertakbir dan ruku. Artinya pada waktu ruku ada takbir. Ya. Itu menurut keterangan ulama. Ini hanya sekedar menunjukkan ada takbir intikal namanya. Yang namanya takbir intikal, takbir peralihan dari satu posisi ke posisi lain. Nah, itu disebut dengan takbir intikal. Wa yada'u yadaihi ala rukbataihi, dan beliau rukuk dan meletakkan kedua tangannya pada lututnya hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi, sehingga tenang persendian-persendiannya dan diam. Ya, jadi maksudnya tenang dan diam. Ya maksudnya Pak ya. Ketika kita rukuk, ya, nah kita begini, Allahu Akbar, kita rukuk. Ketika kita rukuk ini harus tenang, ya, diam dan tenang sampai tulang-tulang persendian tulang kita itu mengambil posisinya. Jadi jangan sedikit aja kalau suruh subhanallah, tenang, kita kan ini miliknya Allah yang kita lakukan, haknya Tuhan untuk disembah. Nah, jadi kita lakukan itu setenang mungkin dan sesempurna mungkin. Ya, begitu maksudnya. Jadi kita ruku, di sini disebutkan sifat rukuknya. Wa kana yada'u kaffaihi ala rukbataihi wa kana ya'muruhum bizalika. Beliau meletakkan kedua tangannya di lututnya dan memerintahkan. Ya, beliau perintahkan seperti itu. Wa kana yumakkin yadaihi mir rukbataihi ka'annahu qabidun 'alaiha, dan beliau tempelkan kedua tangannya di lututnya seolah-olah menggenggam itu lutut. Nah, jadi begini Pak, seolah-olah menggenggam ini lutut. Jadi kan kata tukang rokok, Pak, apa turun kanan? Ada juga orang rokok begitu, tangannya kedua, bahkan ada begini. Al-Quran al-liba Allah Akbar, inilah kalau tidak ada ilmu Pak. Begitulah kalau tidak ada paham, kita salah, macam-macam yang kita lakukan. Padahal jelas sekali yang diajarkan Nabi. Kalau ruku
letakkan kedua tangan di lutut dan seolah-olah menggenggam begitu Pak, dan menjauhkan ini tangan. Jauhnya tadi itu bukan seperti yang saya katakan. Kalau para jamaah nasabahnya meruniskan menjauhkan, maka menilai nasi pakai selang di kopok pada menjauhkan maksudnya ada kopok. Jangan begitu cara dulu, tapi keluar lepaskan posisi kedua. Selanjutnya disebutkan di sini wa kana yufarriju baina asabihi, ya, melepaskan tangan jari-jarinya ketika ruku itu. Wa amara bidzalika, dengan memerintahkan seperti itu. Nabi berkata, idza raka'ta fada'ra hakataika ala rukbataika summa farrij baina asabika. Kalau kamu ruku, letakkan kedua tanganmu di lututmu dan pisahkan jari-jarimu. Ya, pisahkan jari-jarimu. Wa kana yujafi wa yunji mirfaqahu an jambahi, dan beliau menjauhkan tangannya, sikunya dari lambungnya. Nah, jadi apakah pasuk kepada dendek dicontohkan ni. Fa iza rakata faj'al rahataka ala rukbataika wamdud dahraka. Kalau kamu ruku, letakkan kedua tanganmu pada lututmu, wamdud dahraka, dan luruskan punggungmu, ya, palepu ibokokmu. Wa makkil li ruku'ika, dan tenanglah di dalam rukukmu. Jadi meluruskan punggung kan, begini kan, kalau kita ruku usahakan ini punggung kita ruku lurus. Jadi tidak dulu kita marah kemudian dari sini lurus, tapi kita sudah tahu bahwa lurus itu bagaimana. Jadi kita begini Pak, kalau kita ruku, baru apa namanya, kita tahu merokok, ya, banyak orang begitu Allah. Di sana maka dia liwas. Ini tidak sesuai tuntunan. Jadi punggung apa namanya datar. Di sini sebutkan wamdud dahraka, dan ratakanlah punggung kamu. Kemudian wa kana la yasubbu dahrahu wa la yaqna'u, ya, wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yaqna'u walakin baina zalik. Beliau kalau ruku tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkan, tidak mengangkat dan tidak menundukkan. Jadi begini Pak, Nabi ruku lurus, tidak begini, tidak begini, lurus begini. Makanya Pak, ketika kita salat kan dilarang kita meninggal pandangan, kita meninggalkan tempat sujud, dilarang. Bahkan saking marahnya Nabi, kalau ada orang salat tapi melihat sembarang, apalagi selalu melihat ke atas, Nabi karena marahnya mengatakan, kalau kamu tidak mau dilarang, biarlah kamu melihat ke atas dan Tuhan tidak kembalikan matamu. Kalau cair Nabi kita, kota nasib para diator, kita mendrik no baradek nalisu matamu, subhanallah. Jadi ketika kita ruku itu Pak, dilarang mengangkat kepala. Jadi karena dilarang mengangkat kepala, berarti penglihatan kita sudah meninggalkan tempat sujud ketika kita ruku. Sebab kalau kita melihat tempat sujud, itu berarti tapak kepala terangkat. Allahu Akbar. Ini sujud. Jadi itu tak pasti terangkat. Dan itu dikatakan la yasubbu ra'sahu wa la yaqna'u, tidak terangkat kepalanya dan tidak tunduk. Nah, jadi penglihatan tidak berada di bawah sini, di bawah mata kita sendiri. Allah. Jadi diusahakan dilihat Pak, ya, sesuai kemampuan kita. Nasabah, matupan itu kota. Kadang-kadang kata pokok-pokok doang sehingga dia dulu lepas lempu, tapi diusahakanlah sepanjang kemampuan kita. Ya, itu kalau kita ruku. Seterusnya
Ketika kita ruku itu wajib bertumaknina, wajib tenang. Sebagaimana sudah dijelaskan juga beberapa waktu yang lalu. Lalu selanjutnya bapak-bapak, di sini di sini ada dikatakan ya ma'syaral muslimin, hai kaum muslimin, innahu la salatu liman la yuqima sulbahu fir ruku'i was sujudi. Sesungguhnya tidak ada salat dihitung bagi orang yang salat tetapi tidak tenang tulang-tulangnya tidak terposisi persendian-persendiannya. Maka kita disuruh tenang. Wa qala fi hadisin akhar la tajzi'u salatul rajul hatta yuqima dakhrahu fir ruku'i was sujudi. Tidak sempurna salat seseorang ketika ruku dan sujud kalau punggungnya tidak rata. Diusahakan rata. Kemudian azkarus sujud, ruku, bacaan ruku. Bacaan ruku Pak banyak. Ya, tinggal kita memilih. Ya. Kalau kita salah terutama kalau jadi imam, ya tidak usah kita ambil yang panjang-panjang, yang sedang-sedang saja. Nah, tapi ajak tosnya sengin dipilih maupun cuy wega. Nasabak ko maponcok makurat to tulisna. Jadi kita baca yang panjang-panjang baru begini Pak ya. Jangan kita terjebak dengan pemahaman yang salah ya. Bahwa ada hadis mengatakan kalau kamu salat memimpin orang banyak, artinya menjadi imam, maka singkat-singkatkanlah salat kamu. Karena makmum itu bervariasi, kata Nabi. Ada orang tua, ada orang lemah, ada orang yang terdesak sesuatu urusan. Ya, maka jangan terlalu panjang. Tetapi makna jangan terlalu panjang itu bagaimana? Ya, karena ada hadis Pak mengatakan afdalus salati tulul qiyami. Salat yang sempurna yang paling bagus itu lama-lama. Jadi kita disuruh salat itu Pak lama-lama. Nah, bagaimana lama-lamanya? Artinya kita dilarang terburu-buru. Kecuali salat sunnah sebelum subuh. Itu karena terdesak waktu, boleh kita kerjakan cepat-cepat. Tapi jangan juga salah paham Pak ya. Begitu tingginya atau begitu afdalnya salat sunnah subuh, maka pernah Nabi sudah hampir terbit matahari tapi belum keluar ke masjid. Belum keluar. Sampai sahabat istilahnya sahabat sudah mulai ribut-ribut karena Nabi belum datang, padahal sudah hampir terbit fajar. Barulah Nabi datang. Ya. Langsung salat. Setelah salat, sahabat bertanya, ya, kenapa tadi Rasulullah terlambat sekali keluar? Nabi bilang, saya terlambat bangun. Sementara saya belum salat sunat qabliyah, salat sunat subuh. Ya. Maka saya lakukan salat sunat subuh itu. Lalu sahabat mengatakan, tapi sudah hampir terbit ya Rasulullah, padahal salat sunat saja ini. Nabi mengatakan, biar lebih terdesak dari itu, saya tetap melakukan itu salat sunat subuh. Karena apa? Karena tingginya pahalanya, karena tingginya kedudukannya salat sunnah subuh itu, sehingga Nabi mengatakan begitu. Biar lebih terdesak lagi dari ini, saya tetap lakukan. Makanya pernah Aisyah berkata, saking cepatnya salat Nabi, saking cepatnya salat Nabi qabliyah subuh itu, maka Aisyah mengatakan, aku ragu, ya. Saya ragu apakah Nabi membaca Fatihah atau tidak. Keraguan Aisyah ini sebenarnya sudah terjawab. Tidak mungkin Nabi tidak baca Fatihah, karena Nabi sudah tegaskan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi beliau baca sedikit lebih cepat.
dibanding yang biasa. Nah, itu. Selanjutnya Pak, kalau dikatakan kita itu salat berjamaah, perlu memperhitungkan jamaah sehingga perlu cepat-cepat. Nah, bagaimana cepatnya Pak? Nah, Nabi pernah salat duhur, sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam duhur. Ya, disebutkan dalam hadis begitu. Kami pernah salat bersama Nabi salat duhur. Fayantali ahaduna ilal baki. Ya. Lalu salah seorang di antara kami keluar meninggalkan masjid ke Baki. Ya. Ada orang pergi ke Baki. Wa yaqdiya hajatuhu, dan dia laksanakan hajatnya, dia buang air besar di Baki. Ya. Dia buang air besar. Itu Baki Pak dengan Masjid Nabi, kalau pusatnya Baki mungkin sekitar 300 meter. Ya. Pusatnya Baki dan Masjid Nabi. Sebelum begitu ramainya kubur seperti sekarang, kan sekarang ini penuh dengan kuburan di situ di Baki. Ya. Jutaan sudah orang maklum kalau sudah lebih 1000 tahun orang menanam mayat di situ. Ada orang pergi di Baki buang air besar. Kemudian disebutkan situ wayarji'u ila ahli, kemudian dia ke rumahnya untuk bersuci. Ya. Selesai bersuci baru ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakwatil ula. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ruku pada rakaat pertama. Coba Pak. Apakah ini singkat? Nah, beliau jadi imam. Nah, beliau mengatakan kalau iman persingkat salat menjadi ambillah kesimpulan di situ Pak, bahwa kita disuruh pandai-pandai salat yang panjang-panjang, tapi jangan panjang sekali. Ya, panjang-panjang, bahkan ada Nabi menyebutkan baca lawat duha, baca lawat tini, bacalah alam nasyrah. Nah, kalau salat siang itu. Nah, jadi sudah jelas itu makna cepat-cepatnya, tidak cepat sekali. Kemudian seterusnya memperpanjang ruku. Wa kana yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudihi wa jilsatahu bainas sujudi war ruku'i qariban minas sawa. Nah, di sini disebutkan ruku Nabi, berdirinya Nabi ba'da ruku, setelah ruku, maksudnya i'tidal. Rukuknya Nabi dan i'tidalnya Nabi, wa sujudahu, dan sujudnya Nabi, wa jilsatahu, dan duduknya Nabi, bainas sujdataini, antara dua sujud, qariban minas sawa, hampir sama semua. Ya. Jadi itu Pak, rukuknya Nabi, i'tidalnya Nabi, sujudnya Nabi, duduknya Nabi antara dua sujud hampir sama semua lamanya, hampir sama semua panjangnya. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu membaca atau tidak, begitu maksudnya. Karena sekali lagi saya jelaskan, bacaan-bacaan itu kan rata-rata sunnat. Meninggalkan sunnat di dalam salat tidak merusak salat. Ya, meninggalkan sunnah di dalam salat tidak merusak salat, cuma kita kehilangan nilai. Ya, karena yang kita lakukan itu amalan Nabi, bahkan disuruh oleh Nabi. Jadi kalau kita tinggalkan, kita kekurangan nilai. Maka diusahakanlah jangan, walaupun sunnah, jangan kita tinggalkan. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, setelah kita ruku, kita sekarang mau sujud. Di sini sebutkan as-sujudu, sujud. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yukabbir wa yahwi sajidan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan sujud. Bertakbir dan sujud. Wa amara bizalika, dan Nabi perintahkan seperti itu kepada salah seorang sahabat yang masih keliru di dalam salat. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada orang itu, la tatimmu salatul li ahadin minan nasi, tidak sah, tidak sempurna salat seseorang hatta
yaqula, sehingga dia berkata, sami Allahu liman hamidah. Ya, kalau bangun dari ruku Pak, ya, sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman, sehingga dia lurus berdiri. Summa yaqulu Allahu akbar, kemudian dia berkata lagi Allahu akbar, summa yasjudu, kemudian sujud. Ya, ketika selesai mengucapkan takbir, sujud hatta tatma'inna mafasiluhu, sehingga tenteram atau tenang ruas-ruas tulang belakangnya. Ya, tenang, tenteram atau diam ruas-ruas tulang belakangnya. Artinya Pak, ketika kita ruku dan bangun, sami Allahu liman hamidahnya, ini yang dimaksud berdiri lurus dan tenang, di mana ruas-ruas tulang kita sudah mengambil posisinya. Jadi perhatikan, kenapa? Karena ada orang Pak, sami Allahu liman hamidah, depan pas tertembak lekon-lekon elok sujud. Salah-salah yang seperti ini Pak tidak terhitung. Subhanallah. Karena ada posisi masing-masing. Jadi kalau disambung-sambung posisi itu salah kita rusak. Jadi sami Allahu liman hamidah, tenang dulu di situ. Nanti setelah ruas-ruas tulang kita itu mengambil posisinya, baru kita Allahu Akbar turun. Nah, jadi begitu caranya kita Pak. Jadi jangan kita terlalu terburu-buru ketika kita itu melakukan salat. Sudah waktu Ustaz. Ya. Saya rasa begini Pak, karena kita sebenarnya belum sampai ke sujud, tetapi insya Allah pertemuan berikutnya barulah kita sambung. Kita bersyukur alhamdulillah masih ada saja waktu dan kita masih punya saja kesempatan untuk selalu datang bersama-sama dan mencari kesempurnaan ibadah. Mudah-mudahan Allah juga lebih ridha kepada kita dan dosa-dosa kita diampunkan, pahala kita dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.